Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kami dari Esindo Multitata ingin mempresentasikan program penghitungan PPh pasal 21 sampai dengan payroll, bahkan penghitungan PPh ditanggung pemerintah. Kita tahu berdasarkan PMK nomor 43 tahun 2020, pemerintah telah memberikan insentif perpajakan berupa PPh ditanggung pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tertentu yang nomor KLU-nya itu terdaftar dalam lampiran peraturan tersebut, atau perusahaan tersebut sudah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Yang jadi masalah adalah, pertama, bagaimana kita memahami peraturan tersebut. Jadi pada dasarnya fasilitas PPh ditanggung pemerintah itu pemerintah ingin memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan perusahaan-perusahaan industri yang memiliki KLU sebagaimana PMK 43. Tambahan penghasilan tersebut adalah sebesar PPh pasal 21 yang terhutang atas penghasilan tetap dan teratur. Dan fasilitas ini hanya diberikan selama bulan April sampai dengan bulan September. Permasalahan adalah nanti ketika kita menerapkan bagaimana dan besarnya berapa PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang harus ditambahkan kepada para karyawan tersebut, dan siapa saja karyawan yang berhak menerima. Karyawan yang berhak menerima adalah karyawan yang penghasilan tetap dan teraturnya dalam 1 tahun tidak lebih dari 200 juta rupiah. Secara mudah, penghasilan tetap dan teratur tersebut 1 bulannya adalah 16.666.666 rupiah. Dan satu syarat lagi adalah karyawan tersebut sudah memiliki NPWP. Nah, tentu saja akan lebih mudah kalau kita menggunakan program yang terintegrasi, yang kita sangat familiar, yaitu kita memanfaatkan program Excel. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana memanfaatkan program Excel ini. Kita langsung saja, kita buka. Pertama kita buka, di sini ada petunjuk bagaimana kita menggunakan program tersebut. Pertama kita isi sheet ID dan atribut. Kemudian nanti kita juga isi sheet data pegawai, ya. Kemudian setelah data pegawai, kemudian isi data untuk masing-masing bulannya, Januari sampai dengan Desember. Jadi kita masukkan satu persatu. Nah, baru kemudian selesai sebenarnya. Kita tinggal melihat laporan-laporan dari baik itu penghitungan PPh pasal 21, kemudian kita bikin laporannya CSV untuk diimpor ke ISPT. Nah, sekarang kita mulai. Buka ID atribut. Kita isikan saja nama perusahaan, NPWP, tahun, kemudian ini create kode aktivasi, kemudian kita kasih X apabila perusahaan mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah. Nah, tentu saja nanti kita akan mendapatkan password. Kemudian kita memasukkan jenis-jenis penghasilan. Di sini misalkan gaji pokok, tunjangan, THR, kemudian juga potongan-potongan yang ada. Karena ini prinsipnya adalah program payroll. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21, kita tentukan kelompok penghitungan PPh pasal 21. Kalau gaji maka gaji, tunjangan jabatan makan yang teratur maka kita pilih adalah tunjangan lain lembur bersifat teratur. Kita pilih. Sedangkan untuk THR atau bonus atau penghasilan lain yang tidak teratur, kita pilih
ke dalam pilihan THR, bonus, dan penghasilan lain tidak teratur. Sedangkan untuk potongan, kita pilih potongan. Nah, kemudian untuk penghitungan PPh ditanggung pemerintah, di kolom J, ini PPh DTP, maka kita harus menentukan penghasilan mana yang merupakan penghasilan tetap. Kita kasih tanda silang. Maka inilah yang akan dihitung PPh ditanggung pemerintahnya. Setelah itu, kita pindah ke penentuan terkait dengan masalah BPJS. Nah, tentu saja aturan-aturan BPJS sudah baku, hanya saja untuk JKK itu biasanya masing-masing perusahaan memiliki rate yang berbeda-beda. Ada yang 0,24%, ada yang 0, sekian persen. Nah, terakhir adalah menentukan kebijakan PPh pasal 21, apakah dipotong dari gaji atau ditanggung atau bahkan diberikan tunjangan PPh pasal 21 dengan cara di gross up. Nah, apapun kebijakan ini, kalau sekiranya karyawan mendapatkan insentif PPh DTP, maka tetap akan memperoleh insentif tersebut. Nah, terakhir adalah menentukan dasar pengenaan BPJS, baik BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Tinggal diisi saja. Kemudian kita pindah ke sheet data pegawai. Isi data-data dari nomor induk pegawai, nomor induk kependudukan NPWP, nama, jabatan, alamat, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Ketika kita isi, maka di sheet 1, sheet Januari sampai 12, maka sudah langsung tertuang. Tinggal kita masukkan saja penghasilan-penghasilannya dan potongan, maka sudah langsung menghitung berapa PPh pasal 21 yang akan terutang dalam bulan Januari. Tentu saja di sini sudah otomatis. Begitu juga sudah otomatis terhitung BPJS baik kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan. Apabila angka-angkanya berbeda, nanti Bapak Ibu bisa saja dikopikan di sel ini, di sheet ini. Nah, ini akan terlihat berapa PPh pasal 21 baik untuk penghasilan yang teratur maupun penghasilan yang tidak teratur yang berupa bonus atau THR. Dan berapa PPh pasal 21 yang terhutang dalam 1 bulan. Ini sudah otomatis terhitung. Sehingga di sini akan sangat mudah. Tinggal kita tambahkan saja penghasilan-penghasilan, kemudian potongan-potongan untuk seluruh karyawan tersebut. Sehingga nanti kita akan mendapatkan berapa PPh pasal 21 yang terutang keseluruhan. Kemudian, khusus mulai bulan April sampai September ada fasilitas PPh DTP. Kita kasih cross di kolom M. Kita buka bulan April sheet 4. Ini adalah penghasilan-penghasilannya. Kita tetapkan misalkan yang penghasilan tetap adalah gaji pokok dan tunjangan jabatan. Inilah yang akan kita hitung berapa PPh pasal 21 DTP tersebut. Tentu saja nanti hasilnya akan beda dengan PPh pasal 21 atas keseluruhan. Nah, ini hasilnya Tuan A misalkan PH tetap sebulan 16.500.000 masih berhak. PPh DTP-nya ada. Tuan B tidak berhak karena penghasilannya sudah melewati 16.600.000 sekian. Tuan C dia tidak berhak karena NPWP-nya belum ada. Kecuali nanti di bulan-bulan berikutnya dia ternyata memperoleh NPWP, maka harus dihitung ulang. Nah, ini adalah besaran PPh DTP orang per orang dan untuk seluruh karyawan. Jadi misalkan karyawannya ada 50, bisa saja hanya sebagian, misalkan 39 yang memperoleh PPh DTP. Nah, di sini PPh DTP tersebut akan menambahkan jumlah THP. Ini contohnya misalkan sebelum ditambahkan THP-nya adalah sebesar 14 juta sekian tadi. Coba kita ke sana lagi. Oke. Sebelum kita tambahkan PPh DTP itu 14.832. Tapi ketika kita memasukkan THP,
maka menjadi 15.970.053. Nah, ini bedanya bahwa PPh-DTP itu benar-benar merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan. Nah, kemudian di sheet sum ini adalah summary bulan per bulan dari Januari sampai dengan Desember. Berapa PPh pasal 21 yang terutang, berapa PPh-DTP, sehingga selisihnya itulah yang harus kita setorkan. Kita bisa lihat dalam SPM-nya, SPT masanya, ya. Kita ubah bulannya bulan 4 karena PPh-DTP mulai bulan 4, kita lihat SPT bulan 4-nya. Ya. Nah, di sini SPT masa April, SSP yang dibayar adalah 3.657 sekian. Kemudian SSP atas PPh-DTP berupa kode billing, ya, nanti NTPN-nya adalah 9999, 16 digit, 9 semua. Nah, kemudian THP-nya berapa? Ini sudah kita berikan informasi THP yang akan terjadi di bulan April. Data ini akan sama dengan yang ada dalam sheet yang bersangkutan. Misalkan April adalah di April. Kemudian untuk laporannya, tinggal klik saja laporan PPh-DTP, maka sudah muncul. Laporan dilakukan per 3 bulan sekali, April, Juni, dan Juli, September. Ya. Ini adalah hasilnya, hasil dari laporan DTP yang nanti dilaporkan ke KPP. Mudah-mudahan ini by upload ya, jadi bukan pakai kertas lagi, sehingga akan memudahkan. Kemudian dalam program ini ada juga fasilitas pembuatan slip gaji bagi seluruh karyawan. Nah, ini adalah hitung-hitungan yang tadi bulan April untuk Tuan A, penghasilan, kemudian potongan-potongan jam sosteknya, sehingga THP-nya adalah 15.970. Untuk mendapatkan slip gaji, kita tinggal klik saja slip PDF, maka akan muncul file PDF untuk masing-masing karyawan. Tapi kalau mau print juga silahkan, print slip itu ada tombolnya. Nah, kita lihat slip gaji. Ini slip gajinya, kita buka salah satu. Nah, ini adalah hasil PDF slip gaji dan ini bisa kita email seluruhnya ke masing-masing karyawan. Yaitu dengan program satu lagi email blasting dari Esindo. Nah, nanti akan kita peragakan juga. Tapi kita sekarang peragakan bagaimana kita membuat CSV untuk laporan PPh pasal 21 seperti biasa, bulanan biasa. Jadi langsung otomatis, ya, tidak perlu input satu persatu CSV-nya. Baik CSV masa per masa ataupun CSV untuk tahunan. Jadi hanya sekali klik dia sudah siap untuk diimpor ke dalam ISPT. Nah, ini adalah program email blasting. Kita ada program tersendiri setelah tadi yang dari Excel. Nah, kita coba buka bulan April. Kita pilih April tahun 2020. Kemudian kita impor data-data yang tadi dari Excel. Buka filenya. Kita impor. Nah, di sini kita mencontohkan 3 orang saja, ya. Sudah diproses, sudah diimpor. Kemudian kita lihat mana saja yang akan dikirim. Kemudian tinggal klik kirim email. Untuk 3 orang maupun 1000 orang, maka di sini akan terkirim secara bersama-sama. Jadi di sini ada statusnya terkirim. Kalau kita lihat email historinya, terkirimnya tanggal berapa, jam berapa, ini juga sudah. Nah, ini mudah-mudahan program ini sangat membantu bagi Bapak Ibu semua. Tidak hanya program ini bukan hanya untuk menghitung PPh pasal 21, tapi juga menghitung BPJS baik kesehatan maupun BPJS tenaga kerja. Juga menghitung berapa PPh ditanggung pemerintah yang harus dibayarkan tambahannya kepada karyawan yang berhak. Sudah otomatis membedakan mana karyawan yang berhak, mana yang tidak. Dan juga program ini bisa membuat slip gaji.
Jadi sudah ketahuan berapa THP-nya, baik per karyawan maupun seluruh karyawan. Bisa membuat slip gaji dalam bentuk file PDF yang bisa di-email secara bersama-sama. Hanya sekali send email, maka slip gaji tersebut sudah bisa diterima oleh seluruh karyawan. Dan tentu saja slip gaji tersebut juga bisa dilakukan print secara manual di kertas. Demikian presentasi dari kami. Mudah-mudahan program ini bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selamat sore.